Saat ini saya berada di Desa Ngandu, Kecamatan Melarat, dan ini adalah konsep dari pabrik pupuk yang beda dari yang tadi. Yang tadi itu adalah konsep pupuk yang sengaja yang Pak Bayu desain untuk upland, di mana itu adalah hasil dari biodigester atau biosluri. Tetapi yang ini adalah konsepnya beda dengan apa yang kita ceritakan tadi. Nah, kalau seandainya sahabat petani milenial tidak punya biodigester yang didapat oleh upland, maka pilihannya adalah kita akan bisa membuat konsep pupuk, pabrik pupuk yang model seperti ini. Nah, mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan bagaimana kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk membuat pabrik pupuk seperti ini jika seandainya dari petani milenial upland kita tidak memiliki biodigester atau biogas seperti yang di pilot project kan upland. Silahkan Pak Bayu. Begini, pupuk itu kita tidak boleh terpancang sesuatu dengan bahan sesuatu. Jadi untuk membuat pupuk itu kita konsepnya adalah apa yang ada yang kita olah sesuai dengan kebutuhannya. Hari ini internet sudah banyak, anak-anak kita bisa belajar semuanya tentang kandungan dari suatu bahan. Nah, konsep pupuk ini adalah berbeda dengan yang awal. Karena apa? Kalau yang awal tadi dari kotoran sapi, kotoran kambing, kencing sapi, dan kencing kambing. Yeah. Tetapi kalau yang ini, jikalau dari teman-teman upland dan Bapak Ibu semuanya memiliki ada bahan kotoran ayam, baik itu petelur atau itu pedaging, yang kita olah. Tapi memang terus terang, pupuk ini adalah menghasilkan pupuk yang bukan untuk semua tanaman. Tidak semua tanaman, kenapa? Ini adalah pupuk yang awal yang kita tawarkan sebagai apa? Sebagai pengganti dari kelangkaan pupuk, terutama pupuk urea yang bersubsidi. Petani itu kan mencari terobosan nih. Karena urea tidak ada, maka kita mencarikan pengganti dari pupuk urea. Karena itu kita membuat pupuk yang mempunyai N tinggi dengan efektivitas kerja yang cepat, sehingga apa? Sehingga bisa menghasilkan pengganti dari pupuk urea. Jadi bahan-bahannya adalah dari kotoran ayam petelur, dari kotoran ayam pedaging, yang kita masukkan dalam terpal sangat sederhana seperti ini, dengan ukuran 4x6. Yang berisi total kotoran ayam petelur 100, kotoran ayam pedaging 400, berarti berisi 500 karung. Dan akan menghasilkan satu pupuk sebanyak 500 karung kompos NPK kita menyebutnya, dan sekitar 500 liter kompos cair. Ini adalah bahannya, kalau itu adalah kita sebut sebagai katalis. Katalis ini adalah zat aktif yang berfungsi untuk mengurai dari kotoran ayam petelur dan kotoran ayam pedaging untuk dicerna, untuk dikembangkan, sampai akhirnya mengalami proses fermentasi sampai di level suhu 80 derajat Celcius. Ini adalah kencing sapi sebagai salah satu bahan tambahan. Dan ini adalah kita menyebutnya sebagai kompos cair pengganti nitrogen. Dengan kepekatan seperti ini, dengan bau yang halus. Jadi ciri khas di situ mengandung nitrogen adalah baunya ringan dan terasa dingin. Pak Nof boleh minta maaf sekali. Ada ketika dicium baunya ada harum di hidung. Bukan menyengat seperti amonia, tapi dia dingin. Itu menandakan bahwa di sini banyak mengandung nitrogen. Nah, kenapa saya katakan ini adalah kompos cair yang menjadi pengganti nitrogen? Karena dengan 1 liter kompos ini ekuivalen dengan 10 kilo urea. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakannya dalam waktu 2-3 hari ya sama dengan seperti menggunakan urea. Harapan saya, jika di setiap daerah, setiap desa atau kecamatan minimal orang bisa memproduksi dengan cara yang sederhana seperti ini, insya Allah maka kebutuhan akan pupuk Indonesia teratasi. Dan caranya sangat mudah. Waktu proses hanya selama 1 minggu, setelah itu dilakukan pemanenan. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Bayu, terima kasih banyak. Sahabat petani milenial upland, pada hari ini saya berada di pabrik pupuk dari Ibu Roma. Dan
kita akan bersama-sama akan mendengar dari testimoni dari Bu Rama. Beliau begitu yakin ya untuk mendirikan pabrik pupuk ini. Ya, tentunya ini dengan kondisi yang seperti ini tentunya mempunyai modal yang juga bukan cukup sedikit ya. Nah, ini yang saya tanyakan dengan Bu Roma. Dari awal Ibu mulai mengenal konsep pupuk Pak Bayu ini, Ibu punya keyakinan apa? Kalau Ibu tertarik sampai berani berinvestasi lah istilahnya ya untuk bisa membuat pupuk seperti ini, Bu. Nah, kemudian satu lagi saya juga ingin tahu apa saja bahan baku di sini, kemudian sekitar berapa untuk bisa biaya untuk bahan bakunya saja sampai untuk membuat pabrik tempat pupuk yang seperti ini. Iya, terima kasih. Dari awal dari petani sangat sulit ketika akan melakukan penanaman, terutama dari pupuk. Kami hanya mengandalkan subsidi, sementara dari subsidi pupuk itu seakan kurang lah. Oh, kurang. Tidak terlalu mencukupi dengan lahan yang kami punya, sehingga ada terobosan baru dari BSM untuk membuat pupuk organik yang lebih murah, terjangkau, dan hasil panen juga tidak kalah ataupun bahkan lebih baik daripada pupuk kimia. Adapun bahan-bahannya yang kami datangkan yaitu kotoran ayam petelur. Oh, kotoran petelur ya. Oke. Kemudian kotoran ayam pedaging. Selanjutnya ada urin sapi. Urin sapi ya. Kemudian urin kambing kami ambil dari kambing dengan ternak sendiri. Oh, dengan sendiri. Itu 1 minggu bisa menghasilkan 15 sampai 20 liter urin kambing. Jadi setidaknya menghemat biaya produksi. Kalau untuk bahan-bahan dari ayam petelur ataupun ayam pedaging kami ambil dari lingkungan yang memang sudah lama mereka berdiri untuk peternak, Pak. Jadi sehingga mereka tuh merasa terbantu dengan adanya pabrik pupuk ini, karena dari hasil kotoran bisa langsung kita ambil. Jadi saling menguntungkan ya. Kemudian untuk budget produksi itu sebanyak kurang lebih 5 juta lah dari bahan-bahan yang ada. Ini hasilnya sekitar berapa kilo atau berapa? Ada 1 ton atau berapa? Banyak. Hasilnya itu kalau dari yang padat ya. Oh, yang padat sesuai dengan takaran dari itu tadi ayam, dari kotoran ayam dan juga ayam pedaging dan petelur. Jadi sebanyak 500 karung. 500 karung, terus kemudian kalau untuk pupuk cairnya menghasilkan sebanyak 35 sampai 40 galon le mineral. 40 galonnya. Jadi ini cara jualnya itu per liter gitu? Iya. Cara jualnya nanti per liter. Per liter itu sekitar berapa, Bu? Sekitar 20.000. Iya. Ya, 20.000 itu untuk untuk areal seluas berapa itu? Untuk ada 1.000 ya? Iya, ada 1.000 itu. Jadi produksi ini sudah berjalan, mulai dari pembuatan sudah berjalan 1 bulan, Pak. 1 bulan ya. Nah, mungkin saya tahu dengan kebijakan pupuk yang diberikan pemerintah itu ya dari Kementan, itu kebutuhan RDKK Ibu selama ini berapa? Untuk kebutuhannya biasanya lewat kelompok tani, Pak. Nah, kelompok tani. Itu per kelompok tani kita berapa kebutuhan kita pupuk di sini? Saya kalau untuk kelompok tani biasanya hanya dibagi per lahan yang dimiliki. Oh, gitu. Nah, jadi sekarang pembagian itu mencukupi atau enggak ya? Untuk pupuk kimianya ya. Untuk selama ini kalau pas waktu penanaman padi terutama itu agak kurang sulit, Pak. Tapi kalau untuk pas penanaman jagung itu kan lingkungan sini tidak terlalu membutuhkan pupuk. Rata-rata mereka kalau pas penanaman yang ketiga itu jarang ditanami. Nah,
Oke, terima kasih Bu Rama. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Rama semakin jelas bagi kita ya bahwa ketersediaan pupuk dari pemerintah itu tidak mungkin lagi kita terlalu banyak mengharapkan. Nah, kalau seandainya kondisi ini terus terjadi, maka kecil kemungkinan kita di Upland itu akan berhasil untuk meningkatkan tingkat produksi, tingkat pendapatan, dan kemudian ramah lingkungan. Jadi makanya satu-satunya solusi yang harus kita lakukan sekarang ini, kita sudah harus merubah paradigma berpikir kita, dan kita sudah harus kembali kepada pupuk organik. Salah satu solusi yang diceritakan oleh Bu Rama adalah kita kembali seperti ini. Nah, mudah-mudahan kita semua mulai segera sadar bahwa keberhasilan kita adalah tergantung pada pilihan apa yang kita lakukan ke depan. Tetap semangat sahabat Upland, kita harus tetap mempunyai motivasi untuk tetap berhasil sampai Upland ini selesai.